Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Apakah diri kamu menonton video saya sambil tersenyum sedikit karena lagi happy atau bahagia? Atau jangan-jangan diri kamu, maaf banget nih, baru-baru aja nangis sendiri walaupun gak keluar air mata, tapi hati kamu menangis pedih. Sabar ya, saya tahu diri kamu sedang ada masalah. Dan kalaupun kamu lagi happy, selamat ya. Karena kerasa bahagia kamu itu pun bisa terobati dengan adanya video ini. Waduh, Mas Aryan gak salah ngomong nih. Kenapa? Rasa bahagia kok diobati? Gimana caranya rasa bahagia itu bisa diobati? Nah ini, hari ini kita akan mempelajari sebuah ilmu yang tidak biasa lagi teman-teman. Dan alhamdulillahnya siapapun kamu nih yang menemukan saya, insya Allah ini bukan kebetulan. Video ini tepat banget pastinya buat kamu. Jadi sekarang kalau belakangan ini kamu sering bertanya kenapa harus ada masalah dalam hidupku dan tidak kunjung selesai, ini jawabannya. Dan ini ada kaitannya juga dengan kamu nih sebagai sahabat saya yang alhamdulillah banget lagi bahagia. Tahu nggak? Bahagia itu juga masalah loh sebenarnya. Loh kok bisa? Yuk kita bahas. Nah sekarang teman-teman, sambil kamu mendengarkan video yang insya Allah bermanfaat seperti biasanya untuk kamu ini, coba dong belajar untuk aktif di komentar. Bukan, komentar itu bukan untuk saya, tapi untuk kamu, supaya diri kamu nih jadi orang yang betul-betul berada di jalan yang paling benar. Nih, saya kasih tahu. Menurut kamu orang yang paling benar itu kayak gimana sih teman-teman? Coba jawab dalam hati deh. Orang yang benar itu orang yang baik, betul. Orang yang benar itu orang yang patuh sama perintah Tuhannya, benar banget. Tapi ada yang kurang. Orang yang benar itu adalah orang yang bisa menjadikan dirinya sebagai hadiah bagi dirinya sendiri. Itu dia. Coba kalau nggak percaya kita praktekin ya. Kamu tuliskan di komentar sekarang juga. Tuliskan begini. Saya berterima kasih karena diriku saat ini spesial banget. Terima kasih ya diriku. Tuliskan, saya berterima kasih karena diriku ini spesial banget. Terima kasih ya diriku. Tuliskan begitu. Lihat apa yang terjadi di hati kamu. Bener nggak ada perasaan bahagia yang muncul walaupun sedikit? Itu dia bukti. Bukti bahwa diri kamu selama ini sayangnya kok nggak di jalan yang benar. Harus diingetin saya dulu. Menarik ya? Ini dia nih. Teman-teman, jujur ya, ini adalah permasalahan yang juga sering saya alami sebagai sahabat kamu. Pernah gak sih kamu baru-baru ini berdoa? Udah berdoa, maaf nih capek. Udah jadi orang baik, bahkan udah setengah capek jadi orang baik. Tapi kenapa sih harus ketemu sama orang-orang yang salah terus gitu ya? Temen ada, tapi kok mereka palsu semua. Harus ketemu sama kita kalau kita yang mulai duluan. Kalau kita nggak mulai duluan, temen kita pasif semua. Ketahuan banget nih, mohon maaf. Harus ada untungnya dulu mereka baru mau bergaul sama kita. Keluarga, ya alhamdulillah sih mas, masih ada. Tapi kok kayaknya saya ngerasa kurang ada manfaatnya di keluarga saya. Saya sudah menjadi yang terbaik, tapi kok rasanya kurang mulu ya di mata mereka. Atau jangan-jangan masalah pasangan kamu ya. Kenapa sih mas, kok saya udah jadi orang baik, tapi ketemu sama pasangan-pasangan tuh yang memanfaatkan saya terus. Sampai saya akhirnya sudah capek deh. Capek banget untuk melakukan hal-hal baik. Bahkan maaf banget, ada mungkin beberapa di antara kamu yang memutuskan, udah deh saya gak mau lagi beribadah. Buat apa saya beribadah kalau Tuhan sejahat ini sama saya? Wah, sebentar deh, itu kamu bukan? Kalau itu adalah kamu, coba deh klik jempol ke atasnya sambil kamu tuliskan di komentar, terima kasih mas, ini saya banget. Teman-teman, itulah fungsi saya sebagai sahabat kamu. Sekarang izinkan saya untuk mengobati kamu dengan satu obat yang insya Allah ini mujarab banget buat kamu. Mulai sekarang, ingat baik-baik ya, mulai detik ini, kalau diri kamu lagi putus asa, selalu ingat soto ayam. Bener, saya nggak salah ngomong. Mulai saat ini, kalau kamu lagi ada masalah, selalu ingat soto ayam.
Wah mas, bentar nih. Wah, Mas Aryan mulai aneh lagi nih. Kenapa? Kok tiba-tiba kita disuruh ngebayangin soto ayam tuh gimana, Mas? Piye iki? Kok bisa? Saya tuh lagi butuh nasihat emas, Mas. Saya lagi butuh semangat, inspirasi. Kok malah disuruh bayangin soto ayam? Kenapa? Lapar, Mas. Loh, kok lapar? Enak ya soto ayam ya? Justru itu. Teman-teman, nih saya ajarin ilmu soto ayam. Saya nggak ngajarin kamu cara buat soto ayam, bukan. Tapi ada ilmu di balik soto ayam yang mengubah hidup kamu dan juga hidup saya, seizin Tuhan. Tahu nggak apa? Dengerin. Anggap aja gini. Anggap aja saya lagi berkunjung ke rumah kamu. Anggap aja gitu ya. Terus, kamu sebagai orang yang punya rumah bilang gini ke saya, Mas Aryan mau makan apapun, boleh. Saya bakal buatin makanan paling enak buat Mas Aryan. Karena Mas Aryan tamu saya. Wah, seneng dong saya, ya kan? Terus saya bilang, ya udah deh, saya pengen soto ayam paling lezat sekarang juga. Waduh, soto ayam paling lezat sekarang juga. Kira-kira dibuatin nggak tuh? Dibuatin nggak? Dibuatin. Kenapa? Karena dia adalah tuan rumah yang baik banget menawarkan saya mau makan apapun boleh. Paham? Jelas sampai di sini? Dibuatin. Nah, Alkisah ceritanya saya nggak sabaran. Pokoknya saya pengen soto ayam sekarang juga. Ya sabar mas, dibuat dulu. Saya ini mau buat soto ayam. Enggak, pokoknya saya mau sekarang juga. Pokoknya kalau nggak sekarang saya marah. Ya nggak ada mas, kita buat dulu soto ayamnya. Sampai akhirnya, saking saya nggak sabarnya, soto ayamnya masih belum dibuat, saya makan tuh air ketika belum jadi soto. Begitu saya makan tuh air yang belum jadi soto, rasanya enak nggak teman-teman? Nggak enak. Rasanya tawar. Begitu saya makan, kuahnya tawar, saya marah-marah. Ini kenapa kuahnya tawar? Kan saya mesennya soto ayam, bukan air tawar. Wow, marah tuh saya teman-teman. Kira-kira sampai sini dulu. Yang sableng itu sopo. Siapa yang sableng? Saya atau tuan rumah? Saya. Kenapa saya sableng? Karena Mas Aryan gak sabaran. Aneh mas tamu kayak gitu. Loh. Kalau kamu bisa bilang saya aneh, kamu ngerasa gak diri kamu aneh? Enggak, saya nggak salah nanya. Kamu tadi bilang saya aneh. Iya, kenapa kamu bilang saya aneh? Karena saya nggak sabaran. Kalau kamu bisa bilang saya aneh karena nggak sabaran, kenapa kamu tidak menganggap diri kamu pun aneh? Sebentar, saya tahu kamu bakal bingung. Tapi kamu sadar nggak sih? Sadar nggak bahwa hidup kita itu persis seperti peristiwa soto ayam tadi, teman-teman? Sekarang pikirin doa apa yang kamu belakangan ini panjatkan kepada Tuhanmu. Saya ulangi, pikirin doa apa yang belakangan ini paling sering kamu panjatkan kepada Tuhanmu. Nah, doa itu tuh. Anggap doa itu seperti soto ayam yang lezat tadi yang saya mau. Kamu minta sama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang loh. Tapi pertanyaannya, saya mau tanya, kenapa? Kenapa kamu ngerasa Tuhan itu jahat? Jawabannya sama seperti tuan rumah tadi. Tuan rumah tadi punya niat baik sama saya, bikinin saya soto ayam. Tapi karena sayanya nggak sabaran, saya berpikir, oh tuan rumah ini jahat sama saya. Dia nggak baik sama saya. Kenapa? Karena saya nggak dibuatin soto ayam. Padahal saya udah baik loh. Padahal saya nggak jahat loh. Padahal saya nggak ngerusakin rumah dia loh. Saya duduk loh ini. Saya jadi tamu yang baik loh ini. Tapi kok nggak dibuatin soto ayam sih? Mana soto ayamnya? Padahal sotonya bukannya nggak dibuat. Lagi dibuat. Cuman saya nggak sabaran. Sama seperti hidupmu. Diri kamu harus ketemu orang-orang salah dulu. Supaya diri kamu ketemu orang-orang yang tepat. Diri kamu ketemu masalah kehidupan dulu supaya diri kamu siap menghadapi berkah-berkah hebat Tuhan di masa depan. Diri kamu ketemu masalah yang bejibun dulu supaya naik level.
Kenapa harus naik level? Supaya kita pantas dan siap menyambut apa yang kita doakan tadi. Sadar nggak sih? Kuncinya apa? Sabar. Sama seperti peristiwa soto ayam tadi. Semakin saya sabar nungguin soto ayam tadi, bukankah hasilnya semakin lezat? Kenapa? Karena tuan rumah tadi lebih tahu gimana cara bikin soto ayam yang lezat buat saya kan? Dia yang lebih tahu nih tuan rumah, sotonya harus dibuat seperti apa, bukan saya. Sama seperti Tuhanmu, yang Maha Kuasa itu lebih tahu kapan doa kita terjadi, dengan peristiwa apa, dengan cara apa, dan bagaimana. Pertanyaannya, kenapa diri kamu gak sabar? Kamu bisa ketawa, ngetawain saya yang gak sabar, sampai makan kuah tawar tadi, hanya karena gak sabar nunggu soto ayam jadi. Kamu bisa ketawa, nganggap saya aneh. Tapi kenapa kamu tidak mentertawakan dirimu sendiri yang tidak sabar? Oh, karena kamu gak ada yang menyadari. Karena diri kamu menganggap itu wajar mas, kan saya sudah berdoa. Itu wajar mas, kan saya sudah berbuat baik. Itu wajar mas, kan saya bukan orang jahat. Terus, apakah karena kita orang baik, terus kita harus memaksa untuk cepet-cepet dikabulin apa yang kita mau? Sebentar deh, emangnya kita siapa? Tahu dari mana apa yang kita minta itu terjadi sekarang itu yang terbaik? Tahu dari mana? Mas, bentar mas. Iya, saya ngerti mas. Cuman gini loh, bentar ya mas ya. Saya itu udah sabar mas. Saya itu bukan jadi orang yang tidak sabar. Saya itu udah jadi orang sabar banget. Bukan sekali dua kali mas saya ketemu orang jahat. Bukan sekali dua kali mas saya kena masalah. Saya selalu ketemu orang tuh aneh terus. Kenapa? Emang salah saya apa gitu loh mas? Salah kamu ada. Tahu gak apa? Karena diri kamu hanya meminta orang lain mencintai kamu, tapi kamu lupa mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Ups. Saya ulangi ya. Kesalahan terbesar kamu tuh ada yang bikin Tuhan tuh menunda apa yang kamu pinta. Tahu gak apa? Sadar deh. Bener kan selama ini diri kamu selalu berpikir untuk bisa menunggu orang lain mengasihi dan mencintai kamu, baik sama kamu, peduli sama diri kamu. Tapi kapan? Kapan terakhir kali kamu peduli dengan dirimu sendiri? Nih bagi yang muslim saya tanya dulu nih. Ini bagi yang muslim. Selama ini kamu sering mendoakan orang lain. Tapi kapan terakhir kali kamu kirimkan Al-Fatihah untuk diri kamu sendiri? Coba deh mulai sekarang kamu kirimkan Al-Fatihah buat diri kamu sendiri. Doakan diri kamu dulu yang baik-baik sembari kamu mendoakan orang lain. Karena apa? Tuhan itu gak pengen kita menyakiti diri sendiri loh. Dan kebanyakan, percaya atau enggak, setiap orang yang saya tolong yang akhirnya menyakiti diri sendiri, sadar gak? Mereka itu rata-rata kayak kamu nih sebagai sahabat saya. Mereka inget untuk mengasihi orang lain, tapi mereka lupa untuk mencintai diri sendiri. Oh mas, bentar mas. Salah itu mas. Kenapa? Saya selama ini sudah mencintai diri saya sendiri. Wah, oke. Buktinya apa? Buktinya mas, saya selalu mencintai diri sendiri dengan ngasih hadiah istimewa buat diri saya. Seperti yang video Pagar Kehidupan pernah bilang, bahwa kita kalau mencintai diri sendiri harus ngasih hadiah dong mas. Kalau bahasa Inggrisnya tuh self reward gitu ke diri sendiri. Betul kan? Ngasih hadiah ke diri sendiri. Betul gak mas? Betul. Bener. Tapi itu doang. Hah? Itu doang kah? Gak, saya tanya nih. Ya saya tanya kamu sebagai sahabat saya. Jawab dalam hati. Yakin itu doang? Maksudnya gimana mas? Iya. Kamu membuktikan cintamu ke dirimu sendiri hanya dengan self reward kah? Hadiah untuk dirimu sendiri kah? Itu hanya dengan memuji diri sendiri? Kamu cantik, kamu ganteng, kamu spesial gitu? Salah. Itu dia biang kerok kamu. Loh mas, bukannya itu bentuk cinta diri? Iya, tapi itu kurang lengkap. Ibarat kata itu bagaikan makan cuma nasi doang, gak ada lauknya. Bener, bisa makan, bisa, kenyang, tapi kurang bernutrisi.
Kamu tahu nggak kurangnya di mana? Bisa jawab? Oke, saya bantu ya, karena kamu sahabat saya. Kurangnya kamu adalah begini. Bukti kalau kamu mencintai diri sendiri, itu benar self reward, ngasih hadiah ke dirimu sendiri. Tapi yang paling bagus setelah itu adalah apa? Jangan biarkan dirimu diinjak-injak oleh orang yang kamu tahu dia jahat. Kamu tahu dia toksik. Kamu tahu dia bukan orang baik. Saya ulangi, jangan pernah izinkan dirimu diinjak-injak, dilecehkan, dizolimi oleh orang yang kamu tahu berdasarkan bukti nyata di depan matamu bahwa dia orang yang toksik loh buat kamu, bahwa dia orang yang jahat loh untuk kamu, bahwa dia bukan orang yang baik loh untuk kamu. Saya yakin kok, saya yakin banget, walaupun saya nggak tahu masalah kamu apa, saya yakin Tuhan itu pasti udah ngasih petunjuk sama kamu, tapi selama ini kamu bebal, kamu tidak pernah patuh dengan petunjuk Tuhan, kamu mengabaikannya, betul nggak? Bener nggak? Coba lihat. Berapa banyak petunjuk dari Yang Maha Kuasa di sekitar kamu yang menunjukkan bahwa ini orang nggak bagus. Ini kelompok teman kamu yang ini bukan kelompok teman yang baik buat kamu loh, mereka palsu. Lingkungan kerja ini bukan lingkungan kerja yang sehat buat kamu loh. Mereka itu palsu. Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak berani untuk meninggalkan mereka? Karena kamu lebih cinta duit daripada diri kamu sendiri ya? Karena kamu lebih cinta mereka daripada cinta dirimu sendiri. Betul apa tidak? Nah sekarang, itu bukti palsu kalau kamu cinta dirimu. Kamu tidak berani untuk hijrah. Diri kamu tidak berani untuk meninggalkan orang yang sudah dibuktikan Tuhan bahwa dia bukan orang baik untuk kamu, pergi. Nah, sekarang begini teman-teman. Saya ingin kamu sadari bahwa setiap masalah itu obatnya cuma 3. Dengerin baik-baik ya, ini finalnya. Yang pertama, sabar. Sabarkan diri kamu. Semakin kamu sabar, semakin bagus juga nanti hasilnya. Sama seperti soto ayam tadi. Semakin saya sabar nungguin tuan rumah saya bikin soto ayam, semakin lezat pula nanti soto ayamnya buat saya. Kamu mau gak hidup kamu penuh dengan kelezatan? Mau? Sabar. Biarkan Tuhan merencanakan sesuatu yang indah untuk hidup kamu. Setelah sabar yang kedua apa mas? Terus berdoa sama Tuhanmu, jangan pernah berhenti. Yang Maha Kuasa itu seneng sama kamu kalau kamu berdoa. Gak usah nyalahin Tuhan atas kesalahan yang kamu buat sendiri. Oke? Terus beribadah. Bagi yang muslim, sholatnya jangan ditinggal. Sholat itu penting banget dan enak. Yang ketiga yang paling terakhir, ibadah itu bagus. Tapi ibadah itu bukan cuman ketika kamu di depan Tuhan, bukan ketika sholat contohnya, tapi selepas sholat kamu ngapain? Kalau selepas sholat contohnya kamu zolim dengan diri sendiri dengan tidak berani hijrah, meninggalkan orang atau orang-orang yang salah, berarti kamu meragukan kuasa Tuhan. Enggak, kamu gak usah ngasih 1001 alasan kepada saya. Pelan-pelan deh kamu tinggalin. Tinggalin orang-orang yang terbukti toksik sama kamu. Caranya gimana? Tonton Pagar Kehidupan video yang lain. Saya sudah menjabarkan cara hijrah. Cara hijrah yang benar dari orang-orang yang salah. Nih saya kasih petunjuk. Kamu cari di YouTube. Ketik di YouTube. Bukan di komentar, ketik di YouTube. Pagar Kehidupan Cara Hijrah. Tuh, di situ sudah banyak videonya, kamu tinggal tonton kalau kamu bingung gimana cara menghadapi orang-orang toksik. Dan kalau kamu pengen ngobrol dengan saya, pengen curhat, boleh. Mungkin ada masalah spesifik yang berat yang pengen kamu sharing sama saya, boleh. Caranya gimana? Ada di deskripsi, kamu lihat aja. Ya, video ini termasuk lama loh. Kenapa? Karena saya sayang kamu. Pertanyaannya, apakah kamu sayang dengan diri kamu sendiri? Itu jawabannya ada di kamu sendiri. Oke? Tonton video ini berulang kali. Tuhan selalu sayang kamu dan diri kamu itu lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan. Berubah ya, demi kamu sendiri, bukan demi saya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing,
and keep loving. Bye-bye.